Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Naung doho mahami amanginang ruas ni huria HKBP Resort X Saudi Pasir Pangarayan manguluho kita di permingguan di bagas tabi. Obar tu aka acara naung sagio kami dihita. Songoni manang perterdingi acara ta pulau tadi bagas atikion. Alani taparade ma rohanang pikirata. Tapuji Tuhata marede hita sen nomor 2 ayat 1 ayat 2. Naing pujian Jehovah, ai hodo debatana tutui, sai suruton di parbadia, tuang asang puji goarmi, margi Yesus anakni asalom roham iendeki togi hon maau tu anakmu asa tu hodi togu au dalam nature asa tonggo dame rohaki uhud mamu zigo warni. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengarkan epistel pada Minggu X Saudi 24 Mei 2020 ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-27 ayat 7 sampai dengan ayat 14. Saya yang akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan.
Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 826 ayat 1. Hiau Tuhan marhite hatami, hiau Tuhan marhite hatami, soron mudon naru marno Tuhan kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi teks khotbah pada minggu hari ini yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-20 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Saya akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marpinggol Jalan Amarroha versus marpinggol alai dang marroha. Macetorop halak naneang rohana manangihon suara ni halak natumoru pangkatna. Natumoru sinadonganna
naumotik hamurauna. Sipata dada holan aka halak naumora jalana sumanga marpangalahu si songoni. Doho donang aka halak nadus hapugusonna doho hasangaponna. Dang mararga suara ni halak naparir ngulu-nguluna. Di si pareon ni halak nasopola parir ngulu-nguluna. Doho di si pareon ni halak nasonang ngulu-nguluna. Berarti dua halihona akan hapugus jalan nadanguli. Parjulu di hapugusan nasad diri, dungi di mentalitas doho psikologis nape hona. Sudah tertekan secara ekonomi dan kekurangan, tertekan pula secara mental, secara sosial dari masyarakat sekitarnya. Demikianlah kenyataan yang harus diterima oleh dua orang buta yang seharian duduk di pinggir jalan. Duduk meminta-minta atau mengemis. Stigma yang diberikan oleh masyarakat sosio-religi semakin memperparah kemiskinan mereka. Bagi orang Yahudi, jika seseorang terlahir buta, mereka menganggap itu merupakan hukuman atas dosa orang tuanya atau nenek moyangnya, sehingga mereka tidak layak untuk dibantu atau dikasihani. Mereka tersisih dari komunitas masyarakat. Oleh sebab itulah mengapa orang buta akhirnya menjadi pengemis. Mereka tidak mempunyai ruang dan waktu untuk dipekerjakan sebagai buruh atau pekerja. Seandainya amanginang kita menempatkan diri kita sebagai orang yang buta sejak lahir dan terpaksa kita harus mengemis di pinggir jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kira-kira apa yang menjadi prioritas utama permintaan kita? Seandainya kita diberikan kesempatan untuk memohon satu permohonan untuk dikabulkan. Amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kesempatan yang seperti itu akhirnya menghampiri kedua orang buta yang duduk di pinggir jalan tadi. Yang duduk di pinggir jalan kota Yeriko. Nah, di tikilah ruar Tuhan Yesus ya Jeriko, torok mahalak mangihutun ibana. Nah, sepertinya kedua orang buta itu memahami dengan hatinya, melalui pendengarannya, dia sepertinya memahami hiruk pikuk keramaian yang akan melintas di hadapan mereka, bukanlah keramaian yang biasa. Ido bahebo disipul honasida mamulus Yesus siadalani. Mereka mendengar bahwa Yesus sedang melewati jalan tersebut. Ra ido partikian naung liling di paimana sida. Mereka sudah sangat menanti-nantikan kesempatan itu. Sehingga mereka tidak mau melewatkan sedikit pun kesempatan itu. Hidup bahin jojo manasidanin nama Asima roham dihami anak nisi Daud. Mereka berseru, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Tapi justru yang pertama sekali merespon seruan itu adalah masyarakat atau orang banyak yang mengikuti Yesus saat itu. Orang banyak itu menegur orang buta itu supaya mereka diam. Dipicang akan atau robima nama pitungi asasitnya. Ima bukti naso di jalo hatoropaddo hadirio ni halak nama pitungi. Bukti bahwa komunitas orang normal tidak menerima keberadaan orang disabilitas, keberadaan orang buta, bahkan suara mereka tidak didengar atau bahkan tidak diperbolehkan diperdengarkan dalam komunitas. Ima nakin nahudok merpinggol alai dang marroha. Di beginian jalan di boto dunian hasusaan di dongana.
Aledang makuling rohana laho mangurupi. Gariada lam diodam, diorai, digotapi. Mereka mendengar suara minta tolong tetapi hatinya tidak terbuka untuk menolong. Nasongonido pangalahu ni portibion. Saema hola dirina na malua, ia dongan na gabe mau. Apalagi di kondisi sinuaingon, nagabilam egois nama pangalahu ni hajol maunon. Apakah kita sama seperti orang banyak yang diberitakan dalam teks ini? Niat untuk membantu saja pun tidak ada. Bahkan justru menghambat, melarang orang untuk meminta pertolongan. Amanginang sebagai orang-orang yang pernah susah, selayaknya kita mengingat bagaimana sakitnya kita ketika susah. Terlebih ketika semua orang meninggalkan kita dalam kesusahan kita itu. Mengingat itu bukan untuk membalas dendam. Kita mengingat sakitnya ketika tidak mempunyai apa-apa. Dan akhirnya pun kita membuka hati kita untuk mau menolong orang yang sedang kesusahan. Bukan karena kita mempunyai sesuatu sehingga kita baru mau membantu, tetapi karena kita mengingat sakitnya ketika susah. Alani dau masya kita namar pinggul alai dang marroha. Uriana hinaholongan itu hatta Yesus Kristus, sekalipun orang di sekitar mereka menegur dan melarang mereka menyerukan permohonannya, tetapi kedua orang buta itu tidak gentar dan tidak mundur sama sekali. Mereka gigih dalam perjuangannya, berusaha selalu, berdoa dan terus datang kepada Yesus. Bahkan mereka mengulangi seruannya. Bahkan mereka juga menambahkan volume suaranya agar suara mereka didengar oleh Tuhan Yesus. Asa gumogo tahe suara nasida, sia suara ora-ora ni natoropi. Asa dilehot Tuhani rohana, tu suara ni pangiduan nasida. Omma perbue ni tangiang ni naporsiai. Dang sumurut sian sihol ni rohana sida, naing taruli diasi ni rohani Tuhani. Nak pegudang di portibion na mangabat, alay dang tolap mangabati haporsyon. Iman percaya yang hidup adalah memperlihatkan keyakinannya melalui kerja keras dan harapan. Amang inang gudang dunwaing na mangabati rohata madapoto Tuhani. Kudang do suara nagugo di portibion na mangalibay si pareota. Gabedang law rohata mas suarahon tangyang ta tutuhani. Banyak sekali bisikan yang kuat di dunia ini yang mengganggu pendengaran kita, mengalihkan perhatian kita, sehingga kita terfokus kepadanya dan lupa berdoa kepada Tuhan, menyerahkan semua pergumulan, pekerjaan, dan usaha serta harapan kita kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 ini semakin membuat kehidupan ekonomi tidak menentu. Isu dan berita yang beredar tentang virus itu saja pun sudah mengganggu hati dan pikiran kita. Ditambah lagi persoalan ekonomi dan persoalan lainnya. Persoalan itu semakin menyurutkan semangat kita menjalani kehidupan ini. Bahkan ketika makanan masih di hadapan kita, tetapi pikiran kita sudah terbang jauh kepada waktu yang belum datang dan belum terjadi. Kita mengkhawatirkan hari esok yang tidak menentu, sehingga lupa ada makanan di hadapan kita. Lupa mangan ala ni godang ni si pikiran. Lupa hita adong Tuhani narade si pareonna doho rohana manangihon alu-aluta, doho mangatu siak kana masa dihita. Fokuskan hatimu kepada iman percayamu, supaya jiwamu tenang, jiwamu tidak putus asa, tetapi terus berpengharapan dan yakin bahwa doamu pasti didengar oleh Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata benar Tuhan Yesus mendengar seruan mereka. Itu sebabnya Tuhan Yesus menghentikan sejenak perjalanannya. Gabi mengulut Tuhani. Dia berhenti untuk mendengar apa permintaan kedua orang buta itu. Bahkan dia membangun komunikasi dengan orang yang disisihkan itu. Tidak seperti orang banyak itu. Bahkan untuk mendengar suara orang buta itu saja enggan hatinya. Apalagi berkomunikasi dengan orang buta itu. Nah, Tuhan Yesus terlebih dahulu mendobrak jurang pemisah itu dengan membangun sebuah jembatan komunikasi dengan orang buta itu. Diadu Tuhanido mamakulingi nama pitungi manukun aha dipangido rohamuna si bahenoku Tuhamu. Tuhan sepertinya menyodorkan, ku berikan satu permintaan. Monggo. Bak iklan yang sudah sering kita lihat di televisi. Dan kedua orang buta itu pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Mereka pun memohonkan apa yang paling penting dari segala sesuatu yang mungkin mereka inginkan. Mereka lebih memilih supaya Tuhan mengabulkan apa yang mereka butuhkan, bukan mengabulkan apa yang mereka inginkan. Dang dipilit nalaho paswasai hononna dipangido rohana. Mereka tidak memilih apa yang akan mereka habiskan untuk memuaskan hawa nafsunya. Seperti yang tertulis di Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Namar tangyang duhamunian alaydang majalo, ala salah tangyang muna. Ay naing paswasay hono muna dui di bagasan hahisapom muna. Ala nido didok nama bitungima. Naing mamukap mata nami Tuhan. Tuhan supaya mata kami dapat melihat. Mereka lebih memilih meminta supaya Tuhan menyembuhkan kebutaan mereka. Mereka tidak meminta atau mengemis supaya Tuhan memberikan uang. Rapang iduani borhat sian hasik ni pakilalaan. Sialan na dipasiding halak nasida. Mungkin permohonan dan permintaan itu datang dari rasa sakit karena penolakan masyarakat sekitar dan stigma masyarakat tentang mereka. Sakit yang ditimbulkan karena kesombongan lebih menyakitkan daripada yang disebabkan oleh kebutaan. Dari sinilah amang-inang kebutuhan yang hakiki dari manusia itu tidak serta-merta hanya uang, tetapi penerimaan secara sosial religi. Oleh karena itu amang-inang mintalah apa yang paling kita butuhkan. Sekalipun sebenarnya Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Namun Tuhan ingin membangun hubungan komunikasi dengan kita. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan bukan karena hanya ada kepentingan dan keperluan saja, tetapi didasarkan karena kedekatan komunikasi dan spiritual. Gabiasima rohani Yesus, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Asima rohani Tuhani sialani pangiduan dohok keadaan naniadupan ni dua halak nama pitungi. Gabe di jama mata nasida jadi pitor marnida ma. Seketika itu juga mata mereka melihat. Om mata dok nakin dijului. Marpinggol jala marroha. Allah mendengar, Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan. Inilah bedanya ketika kita menyampaikan permohonan pertolongan kepada manusia dengan ketika kita menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Di tangi hojahu bado jojo ni halak naporsiai. Dia selalu memberi waktunya untuk mendengarkan seruan kita. Lalu, kapan kita memberikan waktu kita untuk Tuhan? Kita sebenarnya
banyak belajar dari kedua orang buta yang sudah sembuh tadi. Sebab seketika itu juga mereka mengikuti Yesus. Dihutun nasi dadu Tuhani. Dilihun nasi dadu tikina mangihutto Tuhani. Songon sikat ni suarana mandok mauliate. Hama amang inang tadani hamulateo ni rohata di pasu-pasu naung tajalo sia Tuhani. Rabui dohonon unang masusay do ngamu. Naung susah hiat. Molo sotolakmu manang sotubur roham mangurupi bahu nang susay. Ima dalammu patuduhon roha hamulateo mo Tuhani. Ale Domingas yani iko patupamu do nabui gabe dala pangurupion tudongamu nasusay. Sianima tiruatama Tuhani gabe parasi roha marpinggol jalamar roha. Amin martangyang mahita. Mauliate ma rohanami ale Tuhan diajari ho hami marhiti hatam nabadiai. Asa tulus rohanami pasahaton nasa gulmit ni ulunami. Tubagasan asini roham. Tub do asini roham. Laho mangurupi hami paduaho kami. Sianaka parukilo ni ulunami. Terlumobi bang di masa sahid sinuaingon pandemi COVID-10 siaon asi maroham ali Tuhan dina somanotu dope aka partikian sumoni nang aka keadaan sipatahu masusah hami Tuhan mamikiri ngulu-ngulu huhut mamikiri akahai pason nami. Daholan mangasahon asini roham mahamin wai. Asa salpumanian sahiton. Sian luat namion. Sia portibio tahe. Asa sumuang saluhuna aka perngulun nami siapari. Halai molo ikut liling do pipaya mau nami alusamu tanyang namion pangiduan nami sariho matuhan akan narikoti dingulu ni saluhur ruas ni huriang songoni nang di tonga-tonga ni huriang samardami sonang hami Tuhan mendalani akapardalanan ni ngulu nami di partikian oh Tuhan hutangnya ko kami akar ruas ni huriam saluhurna. Namar ulang tahun akayan aku ni huriam Perdian Felix Sijabat Dohot Meli Boru Samosir. Pasu-pasu makayan aku ni huriam. Di pagasan hai pasun nang gajang nimur marhabisuhun nasida. Dia kapar sikolana ibur-ibur magodang hombar tu asido holong ni ruang ajari akan atorasna asamar bisuk nasida mangudai akayan akon nasida hombar tu dalam ali Tuhan pasu-pasu ma karuas ni huriam napasahat to nakasilas ni rohana di keluarga ni amanami amatesa pasaribu hina namin buruk sinaga tong lam tambayaka pasu-pasu namar ragami di nasida hai pasun nam tiur ni pacaria di nasida sai padau ma aka habat-habat na mangabati kaulau nasida. Songoni nang disaluhu nakaruas ni huriam. Nama kalason ulang tahun ni anakon nasida. Ima Kristian nadadak. Pasu-pasu ma yanakon nami.
di bagasan pangaramotiomu di Paroroto Nasida di Burmagudang marbisuk di parsikolahanna gabi danak si borlas ni roha di tongah-tongah ni keluarga Nasida saluhuna li Tuhan akar ruas ni huriam napasahato nakasilas ni roha Nasida di pardalanan ni ngulu Nasida nakpi di tongah-tongah ni aka sahiton muai kami ukap rohani ruas ni huriam laho patupahon akan nauli naringkan di tongah-tongah ni huriam ale Tuhan pasu-pasu ma saluhu nakar ruas ni huriam nasutar dulu hami saat tunuai ngalan ya kasahiton alang dia penasida manggula kaulauna toktong pasu-pasuamu pada umur nasa sahid sian pamatang Nasida asiruham ramo timahami saluhuna amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 467 buku ED 467 ayat sada. Asini rohamku puji Allaho manobusa dipaias korohanku gabe sorangan muam ingadanmu rohanami kondimi manggori pakke dohon korunali gabe ulami sarinai ayat sada asini rohamku puji Allaho manobusa dipaias korohaku gabe sorangan muam ingananmu rohanami konimi manggohihi hakke dohon korunami gabe ulami. Mari kita berdoa bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Horas.